Minggu ini adalah minggu yang penuh perpisahan di dunia hiburan. Dimulai dari berita menggemparkan Ria Ricis menggugat cerai Teuku Ryan. Gugatan cerai tersebut telah didaftarkan langsung oleh Ria Ricis di Pengadilan Agama Jakarta Selatan pada 30 Januari 2024 melalui sistem online. Dan kabar tersebut langsung dibenarkan oleh Humas Pengadilan Agama Jakarta Selatan. Yang mengajukan gugatannya adalah penggugat atas nama Ria Yunita. Bukan pertama kalinya pasangan ini diisukan ada masalah dengan rumah tangganya. Tak ada asap jika tak ada api. Isu keretakan rumah tangga mereka pun mencuat karena adanya gelagat dari kedua belah pihak yang terlihat mencurigakan. Sindiran melalui kata-kata pernah dilontarkan oleh Ria Ricis di media sosial sang suami. Netizen juga menilai kedua pasangan ini jarang terlihat bersama. Hingga di media sosial pun, Ria Ricis maupun Teuku Ryan lebih sering memposting foto sendiri tanpa pasangan masing-masing. Kabar keretakan rumah tangga mereka sempat ditampik oleh Teuku Ryan sendiri. Bahkan mereka sekeluarga sempat pergi umroh bersama sang kakak, Okky Setiana Dewi. Lagi-lagi pada saat umroh pun, netizen melihat Teuku Ryan dan Ria Ricis seperti menjaga jarak. Dan ternyata tebakan netizen pun benar, ketika akhirnya berita gugat cerai pun keluar, walaupun sampai saat ini belum ada klarifikasi dari kedua belah pihak. Apakah karena Kak Amar sudah tersandung 2 kali Kak Ibel? Setelah melalui proses kurang lebih selama 2 bulan, akhirnya pada hari Kamis tanggal 1 Februari 2024, Irish Bella dan Amar Zoni resmi bercerai. Hal ini menambah daftar panjang perceraian artis-artis Indonesia. Rumah tangga Irish Bella dengan Amar Zoni pun diisukan retak ketika Amar Zoni terjerat kasus narkoba untuk kedua kalinya. Isu gonjang-ganjing rumah tangga mereka pun sempat mereda, terlihat dari foto-foto kebersamaan mereka. Namun tidak berapa lama kemudian, publik dikejutkan dengan Irish Bella yang mantap mengajukan gugatan cerai pada tanggal 6 November 2023. Amar Zoni pun sempat membuat postingan menohok untuk Irish Bella karena ingin tetap mempertahankan rumah tangganya. Namun perjalanan sidang perceraian mereka diwarnai dengan Amar Zoni yang harus kembali terjerat kasus narkoba yang ketiga kalinya dan mendekam di penjara. Hal ini membuat Irish Bella makin menutup pintu rujuk bagi mantan suaminya itu. Walaupun hak asuh anak resmi jatuh ke tangan Irish Bella, namun begitu Irish Bella tak batasi Amar Zoni bertemu kedua anaknya. Perceraian memang merupakan hal yang menyakitkan bagi siapapun. Tidak dapat dipungkiri, hal itu juga yang dirasakan Marshanda 10 tahun silam pada tahun 2014. Dirinya pernah berada di masa-masa suram itu. Marshanda mengakui bahwa sudah hampir sebulan pisah rumah dengan Ben Kasyafani sebelum perceraian itu terjadi. Itu aku ngomong baik-baik ke Ben, kalau aku inget tuh aku ngomongnya pas Ben lagi habis ketemu aku gitu ya, terus dia pergi syuting apa kalau nggak salah, so aku bilang kita pisah rumah dulu di BBM, dan dia membalas oke. Bahkan perseteruan mereka semakin runcing saat Marshanda merasa Ben ingin menjatuhkan dirinya, hingga akhirnya Marshanda memaparkan bukti-bukti yang menjadi alasan perceraiannya. Ini aku membawa bukti-bukti yang memang sudah ada sejak lama, tapi aku tidak pernah angkat, terutama ke media karena memang aku respect kepada Ben. Saling tuding dan saling menyalahkan di antara kedua belah pihak sudah menjadi konsumsi publik saat itu. Jengah dengan apa yang terjadi, dari yang awalnya bungkam, Ben pun buka suara mengenai proses perceraian yang dihadapinya. Puncak perseteruan mereka terjadi saat hak asuh anak jatuh ke tangan Ben. Karena keputusan itu, Marshanda hanya bisa bersama Sienna setiap akhir pekan. Sedih, patah hati, itulah yang dirasakan Marshanda. Selama 3 tahun setelah perceraian itu, dirinya mengaku kesulitan berhubungan dengan Ben. Bahkan ada ketakutan dirinya akan berjarak jauh dari Sienna. Tapi masa-masa itu telah dilalui oleh Marshanda maupun Ben. Lalu seperti apa proses yang dialaminya sekarang untuk membesarkan anak semata wayangnya bersama mantan suami? Jadi pada saat perceraian itu kan banyak banget yang kayak meragukan apakah Caca masih akan dikasih ketemu Sienna dan segala macamnya gitu. Tapi aku percaya Ben itu punya kedewasaan bahwa yang kita pentingkan tuh anak kita. Yang kita pentingkan Sienna gitu, dan dia tahu aku sama Sienna tuh deket banget, bonding kita itu kuat banget, dan aku percaya Ben gak akan mau memutuskan hubungan Sienna dengan ibunya. Jadi ya akhirnya kita bisa berkomunikasi dengan terbuka saat ini gitu ya, demi anak kita gitu.
proses sih. Jadi ya dari dua sisi tuh banyak mengalah, banyak memahami satu sama lain. Terus harus ingat bahwa yang kita prioritaskan di sini itu adalah anak kita, karena aku rasa anak-anak broken home itu bukan hanya yang orang tuanya bercerai, tapi ada juga anak broken home yang orang tuanya masih bareng. Yang membuat anak broken itu bukannya perpisahan orang tua, tapi dimana ketika anak ini ngelihat bapaknya ngejelekin ibunya atau ibu yang ngejelekin bapaknya, saling menjatuhkan, dan anak ini tahu itu yang akan membuat anak tuh patah ketika kedua orang tuanya nggak respect dan menghancurkan satu sama lain. Makanya lah itu dulu alasannya kenapa aku nggak mau naik banding ketika hak asuh jatuh ke Ben. Aku nggak mau masa kecil Sienna tuh dipenuhi memori, ya Allah orang tua gue ngerebutin gue, mereka berantem, mereka saling menghancurkan satu sama lain di media, di apa. Aku nggak mau anakku punya memori itu gitu loh. Jadi aku ya mencoba mengalah dan menjalani semua ini seperti sekarang, dan alhamdulillah sekarang kita punya co-parenting yang seperti ini gitu, walaupun butuh proses dan perlu komunikasi yang kadang-kadang nggak nyaman. Yang kayak hal-hal yang penting kita ngomongin gitu loh, daripada nggak nyamannya ditumpuk-tumpuk nanti tiba-tiba meledak, mendingan kita ngomongin semuanya gitu. Untukmu aku akan bertahan, dalam gelap takkan ku tinggalkan. Tidak mudah memang proses yang dialami Marshanda dan Ben Kasyafani. Tetapi dirinya tidak pernah menyerah demi merajut hubungan kedekatan ibu dan anak yang telah terjalin sejak Sienna lahir. Sienna adalah sosok anak yang tidak pernah menyusahkan orang tuanya. Itulah kalimat yang dengan bangga Marshanda ucapkan ke semua orang. Dirinya pun dengan penuh haru menyampaikan ungkapan kasih sayang untuk Sienna. Kau hadir menyejukkan hatiku. Ungkapan kasih sayang buat Sienna, yang pasti aku bersyukur dikasih kesempatan untuk dikasih kesempatan sama Allah untuk jadi ibunya Sienna. Dan aku percaya Sienna itu punya hidup yang luar biasa jalannya. Aku percaya Sienna akan selalu dilindungin sama Allah apapun yang dia inginkan dalam hidupnya. Dan kayak semua yang Sienna sudah lakukan dan akan lakukan, itu adalah membuatku dan orang tuanya, maksudnya Ben, Ines sama aku bangga. Dan dia tuh lahir untuk membahagiakan ya keluarganya, orang-orang di sekitarnya gitu. Kau buah hatiku. Hi Ibu, ini Sienna. I just wanna say I love you so much and I miss you. I hope we can see each other soon. I love you. Bye-bye. Lama ditunggu. Terus aku ngerasa kayak pas mama papa bercerai itu kok kayak papa tiba-tiba hilang dari hidupku.